Halo, selamat pagi siswa kelas 6. Kalau kita bertemu tentunya selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bergembira. Untuk tema bulan ini, pelajaran drawingnya adalah Pak Sunari akan membuat soal cerita. Pak Sunari akan bercerita, anak-anak nanti akan menerjemahkan dengan gambar dari ceritanya Pak Sunari. Ceritanya tentang cerita rakyat. Tentang cerita rakyat, apa itu ceritanya? Cerita rakyat itu, nah, maka anak-anak perhatikan, Pak Sunari akan menceritakan. Cerita rakyat yang akan dijadikan pelajaran drawing kali ini adalah cerita rakyat tentang dongeng kancil. Nah, cerita rakyat dongeng kancil ini sudah cukup populer sekali, ya. Itu mulai Pak Sunari belum lahir sampai sekarang, ya. Dan biasanya cerita rakyat dongeng kancil atau cerita rakyat yang lain itu sering digunakan untuk festival gambar. Pada pemerintah itu kalau ada lomba-lomba dan festival seni dan olahraga itu masuk dalam bagian lomba gambar bercerita atau cerita bergambar, ya. Jadi bukan hal baru. Nah, untuk itu anak-anak perhatikan, Pak Sunari akan menunjukkan bagaimana cerita rakyat dongeng kancil itu pada episode ini, ya. Nah, ini adalah binatang kancil, ya, ini binatang kancil. Ya, binatang kancil ini binatang kecil, cantik, tapi cerdas, ya. Nah, cantik cerdas ini, ya. Ini sedang berjalan, ya. Nah, kalau punya kaki 4, ya. Nah, bisa berjalan punya kaki 4, ya. Ini punya kaki ini, ya. Nah, ya, ini binatang kancil ini, ya. Ini binatang kancil, ya. Nah, sekarang episode ceritanya adalah suatu ketika kancil ini berjalan-jalan di tepi sawah. Nah, kancil berjalan-jalan di tepi sawah. Setelah kancil berjalan-jalan di tepi sawah, begitu sampai jauh dia ketemu oleh siput, ya. Nah, di siput. Nah, kancil pergi lagi, sana lagi, siput ke sana, terus ketemu lagi oleh siput. Nah, terus kancil bertanya, "Hei siput, apa Cil? Kamu itu kalau jalan kok lambat sekali, ya? Kalau kamu jalan lambat gitu apa bisa sampai ke tempat yang kamu tuju sana?" "Ya bisa, memang ini cirinya siput berjalannya lambat begini." "Oh ya, kalau kancil itu sampai berapa hari kamu sampai di jembatan merah sana?" "Ya kamu tidak tahu, tapi yang jelas saya bisa sampai. Kalau saya langsung loncat cepat lari sudah sampai." "Ya itu kan kamu. Kalau saya dengan teman-teman saya ya memang berjalannya begini. Nah, kamu mau nggak saya ajak bertanding? Bertanding apa? Sekarang lomba lari. Lomba lari dari sini sampai di jembatan merah sana. Nanti siapa yang menang itu akan dapat hadiah." "Oh, kamu mau menantang saya?" Loh iya. "Apa hadiahnya, Cil?" "Hadiahnya begini. Kalau kamu yang menang, saya akan berguru ke kamu, menjadi siswamu. Akan belajar ke kamu. Tapi kalau saya yang menang, kamu belajar ke saya gurunya." "Oh gitu. Terus kenapa kamu melawan saya?" Karena saya pasti menang. Karena lari saya cepat seperti kijang. Kalau kamu kan lambat, kamu pasti kalah, kamu pasti berguru ke saya." "Oh belum tentu Cil. Kapan kita mulai?" "Besok pagi-pagi jam 6 pagi kita berangkat dari sawah ini sampai jembatan merah itu. Siapa yang lebih dulu sampai di sana itu akan jadi gurunya, yang kalah akan jadi siswanya." "Hai, aku mau. Udah aku siap. Kamu siap?"
siap ya. Sekarang kita tidur malam-malam, besok pagi-pagi kita berangkat. Oke? Iya, aku siap sudah. Suatu pagi sebelum jam 6 pagi, si siput tadi mengumpulkan teman-temannya. Dia mencari teman-temannya, ya. Nah, siput-siput tadi keluar semua, ya. Ya. Nah. Siput-siput semuanya, adik-adik saya, teman-teman saya, kakak-kakak saya, siput semua satu sawah ini. Oh, ada apa kak? Ada apa dek? Ada apa saudara? Sekarang kita mau berlomba. Lomba apa? Lomba lari cepat sampai jembatan merah itu dari sawah sini. Loh, lawannya siapa? Lawannya kancil. Loh, kalau sama kancil apa kita bisa menang? Ya coba saja, kalau kita lari kita jelas kalah. Nah terus bagaimana? Kita cari akal, kita harus kreatif, kita harus punya inisiatif. Bagaimana caranya? Caranya begini, semua siput-siput di tepi sawah berkumpul. Semua berkumpul berjajar-jajar di tepi sawah gini. Mengerti? Ya. Jadi semua berkumpul, berjajar-jajar, berbaris di tepi sawah. Berbaris dengan jarak 2 meter. Karena ini masa pandemi, harus pakai jaga jarak. Mengerti? Ya, mengerti. Mengerti Kak. Terus berikutnya, nanti kalau kancil itu akan memanggil kita, hai siput, yang menjawab yang di depannya kancil. Mengerti? Diulangi. Nanti kalau kancil akan bertanya, hai siput, yang menjawab yang di depannya kancil menjawab, hai kancil, gitu. Hai siput, hai kancil. Kancil akan merasa kalah karena siput selalu di depan. Oh ya, aku sudah paham kalau gitu. Sudah paham? Aku sudah paham kalau gitu ya. Kalau gitu sekarang kita siap jam 6 semua harus sudah berjarak 2 meter dari sawah sini sampai jembatan merah gitu. Oke, siap. Nah. Ya. Hei siput, bagaimana sekarang? Ya kancil, saya sudah siap. Siap? Oke. Kalau siap sekarang ayo kamu lari dulu. Ayo sekarang. Ayo siap ke sana mari. Sana ya. Ya oke. Udah. Sekarang kamu siap dulu. Udah siap? Ya. Oke, sudah siap? Sudah. Ayo kita hitung. 3, 2, 1. Nah. Ya, kamu pasti ketinggalan. Ya. Kamu pasti ketinggalan. Oh, kamu nggak bisa lari, saya kencang larinya pasti ketinggalan. Sekarang saya panggil, kamu pasti di belakang saya. Hei siput, apa Cil? Siput, apa Cil? Tuh, kamu sudah di depan. Ya, ayo sekarang lari lagi. Ayo. Sekarang ya siap ya. Siap, sekarang saya mau lari. Siap. 3, 2, 1. Ya, ketinggalan lagi kamu sekarang. Sekarang saya panggil. Ya, ketinggalan lagi kamu. Hei, siput. Apa dulu? Kamu ketinggalan lagi. Saya ketinggalan lagi sekarang. Makanya kamu saya bisa lari lebih cepat. Ayo cepatkan lagi larimu. Ya, saya sekarang akan lebih cepat lari lagi. Coba perhatikan, kalah kamu sekarang. Coba saja, ayo. 3, 2, 1. Nah.
Ah, pasti kamu kalah. Kamu kalah sekarang. Lihat, sekarang saya akan panggil kamu pasti kalah, ya. Hei siput, apa sih? Duh, kamu selalu di depan. Kalau gitu sekarang saya sudah kalah. Saya sudah mengaku kalah dengan kamu siput, ya. Saya akan berburu ke kamu. Bagaimana kamu bisa mengalahkan saya? Kamu bisa lari cepat. Begini, Cil. Sebetulnya saya dan teman-teman saya tidak bisa lari cepat. Tapi karena teman saya banyak, akal saya pakai, kreativitas saya pakai. Saya taruh teman-teman saya di tepi sawah. Saya suruh menjawab yang paling depan kamu. Bila kamu panggil, maka kamu akan kalah. Oh ya, aku baru kalah sekarang. Ternyata aku kalah pandai dan kalah kreatif terhadap kamu, ya. Ternyata aku ini sekarang kalah kreatif terhadap kamu. Makanya kamu jangan sok, ya. Orang itu jangan sombong, karena di atas langit masih ada langit. Ternyata saya kalah kreatif, ya. Saya kalah kreatif dengan yang namanya siput di sawah yang seperti itu. Hei burung, ada apa kamu? Oh, saya cuma tertawa saja lihat perlombaan lari tadi, ya. Terlihat lomba lari tadi saya cuma tertawa. Ternyata kancil yang larinya kencang dikalahkan oleh siput hanya karena akal, karena kreativitas. Ya, saya memang kalah, saya mengakui kalah dengan kreativitasnya siput. Ya, baiklah sekarang, kancil. Mari kita sekarang jangan menjadi binatang yang sombong lagi, ya. Jadi binatang yang baik-baik saja, ya. Oke, ya burung, terima kasih nasihatmu. Tidak jauh dari sana, di tepi sawah ada seekor kura-kura yang telah memperhatikan kancil tadi, maka kura-kura tadi tertawa juga. Nah, lihat itu tertawa kura-kuranya. Tertawa juga lihat kancil gitu. Hei, kura-kura, ada apa kamu? Ya, saya cuma melihat kamu tadi. Ya, kamu sudah tadi itu ternyata kamu cuma ditipu, kamu suka menipu, kamu akhirnya juga kalah. Walaupun kamu pandai menipu dengan kreativitasmu, tapi ternyata juga masih kalah dengan teman-teman yang lain, binatang lain. Itulah maka kita tidak boleh hidup, tidak boleh sombong. Oh ya, terima kasih nasihatmu juga kura-kura. Selamat jalan ya, kita sekarang berpisah. Ya, oke. Mana siput-siput tadi itu? Oh, udah masuk sawah. Demikian tadi cerita tentang dongeng kancil dalam episode di atas langit masih ada langit, ya. Jadi siswa kelas 6 bagaimana cara menggambarnya itu tergantung kreativitasnya. Bagaimana bentuk binatang-binatang yang akan digambar, bagaimana siput di posisi mana, kancil posisi mana, burung dan kura-kura, itu tergantung kreativitas siswa kelas 6. Jangan lupa tadi Pak Sunari ceritanya di mana itu, ya, di sawah atau di hutan, di pegunungan atau di kota. Ya, itu menjadi background atau latar belakang gambar. Semua digambar pakai pensil, spidol, dan pewarnaannya menggunakan pensil warna, ya. Dan harus diwarna sampai tepi-tepinya secara rata, padat, karena sudah kelas 6 agar nilainya nanti bagus. Selamat mengerjakan.